Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram yang saya hormati, tadi saya dengar ibu kepala kampung, betul ya? Ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim Masjid Istiqomatul Kiram dan keseluruhan yang hadir, yang tidak bisa saya sebut namanya, yang senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya ibu-ibu, marilah kita senantiasa dan kita istiqomahkan, yaitu dengan mensyukuri nikmat Allah, yang kebetulan materinya nanti adalah tentang menjaga keistiqomahan di dalam tahun baru Islam. Jadi kita pertahankan istiqomah kita, keteguhan hati kita untuk senantiasa dan selalu mensyukuri nikmat Allah, baik syukur lisan maupun syukur arkan atau perbuatan. Syukur lisan adalah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur perbuatan adalah dengan senantiasa kita meningkatkan. Kalau sudah bertakwa, kalau kita sudah beriman, maka kita tingkatkan. Apa yang kita tempatkan? Yang kita tingkatkan apa? Adalah mutu dan kualitas ketakwaan kita, mutu dan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Ketiga komponen tadi kita tingkatkan syukur kita. Ini adalah ada jaminannya dari Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sing sapa wonge gelem mensyukuri nikmat-nikmatku, ngendikane Gusti Allah menika. Nikmat napa? Sedaya pun. Rezeki dari Allah, kesehatan dari Allah, diberikan cahaya mata, qurrata ayun, yaitu istri dan anak, suami dan anak dari Allah, kita syukuri. Carane alhamdulillah tadi, dan kita jaga, kita istiqomahkan, kita jaga keimanan dan ketakwaan kita. Itu janji Allah, la azidannakum, Allah akan menambah.
Lek anake 6 mungkin ditambah 4 jadi 10. Lek sakit-sakitan disehatkan. Lek ditambahnya enggak mari-mari, mudah-mudahan husnul khotimah. Ingat saya, mumpung ingat, mudah-mudahan ikhwan kita, sesepuh kita tadi yang meninggal dunia dipanggil oleh Allah untuk menghadap, mudah-mudahan husnul khotimah. Mohon barokah hadiah Fatihah ikhlas napa mboten? Kula suwunaken Pak Rohani, almarhum Pak Rohani bin sapa aku imamnya? Bin Pardi. Lek jenengan kira-kira ikhlas ndongaaken Fatihah setunggal mawon, ikhlas mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah fi syafaati Rasulillah khususan ila arwahi Pak Rohani bin Pardi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah itu sebagai wasilah, yaitu akan meringankan yang mungkin sudah naik kereta roda 4 manusia, mungkin sudah berangkat siang ini. Mudah-mudahan di dalam pertanyaan di alam kubur, yaitu marrabbuka manabiyuka ma imamuka, semoga oleh Allah mandinika, oleh Allah dipermudah, diberikan menjawab dengan tegas. Sebab gini, kalau kita istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan, nggak usah belajar, nggak usah hafal nih marrabbuka, hafal nih tiap hari marrabbuka, nggak bisa. Nanti akan terjawab sendiri, akan muncul sendiri di hadapan malaikat munkar dan nakir itu, muncul sendiri. Karena apa? Istiqomah. Karena istiqomah menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita nanti juga akan diberikan oleh Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maut menjemput, posisi tak dalam keadaan Islam. Amin Allahumma amin. Kula terusaken. Berarti syukur itu adalah ada janji Allah. Janjinya la'azidannakum, ditambah kesehatannya, kenikmatannya. Baik dikala kita masih sehat di dunia, apalagi kalau kita nanti sudah kembali kepada alam yang hakiki. Kalau dunia bukan alam hakiki, tapi dunia fana yang hancur nggak lama lagi. Kapan Pak? Itu wallahu alam, urusan Allah. Tapi kalau akhirat yang diawali dengan kita akan diam di sebuah bangunan yang sangat indah sekali, yaitu di Raudhatul Jannah, di alam barzakh. Jadi bagi orang mukmin itu indah alam kubur itu. Bagi orang yang mengingkari atas Allah, tidak mau taat, tidak iman, tidak takwa, ya takut. Tapi kalau kita beriman dan bertakwa, sebelum malaikat datang Israel itu sudah ditunjukkan, ini si fulan, tempat kamu mahligai di surga. Ingin cepat dia kembali, maka ninggalnya mesem guyu. Tapi kalau tidak mau sholat, sering bohong, gosip, ghibah, nggak mau amal perbuatan yang baik, nggak mau, yang Israel datang, ditunjukkanlah gejolak api neraka dengan bangkai-bangkai busuk. Takut alam kubur. Tapi bagi yang mukmin, insya Allah senang, maka tertawa meninggalnya itu, ya tersenyum paling tidak, mesem. Mudah-mudahan kita tergolong kepada hamba-hamba Allah yang dipanggil nanti, hamba-hamba yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin.
Kemudian takwa, kita pertahankan ketakwaan kita kepada Allah. Ini adalah salah satu kunci keberhasilan di dalam kita mengarungi hidup di dunia. Di dunia akan diberi kemudahan oleh Allah. Di dunia oleh Allah akan diberikan kemudahan. Ini masih mukadimah loh, Bu. Belum judul ini. Janji Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lek kowe bener-bener takwa karo Gusti Allah, artine takwa menika perintahe dilakoni. Perintah Gusti Allah dilakoni, Bu. Larangannya ditinggalni. Yang dilarang ditinggal. Para ustadz sudah memberikan gambaran tentang perintahnya, apa saja perintah Allah, baik yang langsung hubungan dengan Allah atau ibadah khusus maupun yang hubungan dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia itu ibadah juga. Mencari harta benda itu ibadah juga, bekerja itu ibadah juga. Jadi harus tahu di mana letak kuncinya. Tidak lain adalah sertakan nama Allah agar tergolong yang kau kerjakan ibadah. Begitu datang subuh, ambil pisau, di bawah karet, goreskan Bismillahirrahmanirrahim. Sertakan nama Allah, ibadah. Aset sudah. Tapi kalau lupa karena keburu-buru kesiangan, iblis samping kita, getah nggak keluar. Maka ingat, sertakan nama Allah di dalam aktivitas apa saja. Iman takwa, pertahankan. Janji Allah lagi, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Apabila kamu takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, bukan karena riya, bukan karena amri dan lain sebagainya, min amrihi, Allah akan memberikan yusra itu kemudahan. Amri itu adalah masalah, segala keruwetan di dalam rumah tangga, keruwetan dalam salah satu organisasi. Maaf Bu Lurah, mungkin seorang pemimpin keruwetan dalam satu negara atau dalam satu desa, karena benar-benar tahu mana perintah Allah, tahu mana larangan Allah, maka segala urusan apa saja akan dimudahkan oleh Allah. Yusra. Anaknya 8, terakhir SD, yang berikutnya udah nikah, yang 2 masih kuliah. Kebunnya hanya 1 hektar itu aja, tiap bulan dapat 1,5 juta. Tapi karena takwa, anaknya tiap bulan adalah per semesternya. Karena cucu saya juga kuliah di ITERA, jadi saya tahu per semesternya. Tapi karena wa may yattaqillah tadi, yaj'al lahu makhraja atau min amrihi yusra. Diberikan rezeki dari mana saja datangnya, diberi kemudahan dari urusan apa saja, urusan kuliah anaknya, urusan anaknya mondok biayanya, urusan hutang piutang, semua dimudahkan oleh Allah. Walaupun belum bisa memberikan, dilalah diberi kemudahan. Ya gak apa-apa lah Kang, sok-sok wae sak duwemu kapan wis ngono lah. Dilalah Allah memberikan kemudahan kepada orang yang kita hutangi, pinjami. Ini memang Allah semua yang memberikan. Ini kalau kita benar-benar mau meningkatkan keimanan ketakwaan kita, mau bersyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalinya, marilah senantiasa kita juga ingin mengharapkan syafaat Rasulullah. Itu pun tidak gampang, tidak mudah. Ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu kita harus senantiasa mendoakan kepada Rasulullah. Kalau kita
Ini Bu Haji ada nggak Bu Erna? Belum berangkat ya? Jadi kalau yang sudah sempat berangkat haji, kita berdoa Bu ya. Walaupun kita masih angan-angan belum daftar ke bank atau belum daftar ke satu travel haji atau umroh, tapi kita punya niat. Mudah-mudahan Allah akan memanggil kita entah kapan waktunya. Ini di tempat majelis. Mari nanti kita aminkan ya. Kita mohon sama Allah. Ya Allah, panggillah hamba-Mu ini ya Allah untuk datang ke Baitullah-Mu ya Allah. Kapan saja Engkau ridhoi, kapan saja Engkau izinkan. Kami ingin betul-betul dekat dengan Engkau ya Allah. Kami ingin ziarah kepada makam Rasul-Mu ya Allah. Yaitu mudah-mudahan yang kita sholawatkan itu nanti, baik kita mau berangkat atau mau niat ini, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita baca sholawat 3 kali ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat yang penuh dengan keikhlasan, kita akan dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya, yaitu ke Baitullah melaksanakan umrah atau haji kapan saja waktu Allah memanggilnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tema tadi itu adalah istiqomah. Pernah dalam salah satu hadis ada sahabat Rasulullah yaitu menanyakan atau datang seorang laki-laki kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah yang tergolong manusia terbaik dan siapakah yang tergolong manusia yang terburuk atau yang jahat? Nah, orang laki-laki itu duduk dengan sangat tawaduk di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab begini, man tala umruhu wa hasuna amaluh wa man tala umruhu wa sa'a amaluh. Ini adalah jawaban Rasulullah. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, kita mengangkat tema adalah kita tinggalkan tahun-tahun yang lalu yang mungkin penuh dengan tahun keburukan. Amal-amal kita akan berada di tahun baru Islam, yaitu pada tahun 1441 Hijriah. Mari, supaya kita tergolong, kata Nabi tadi, mantola umruhu, sebaik-baik manusia yang umurnya dipanjangkan oleh Allah, wa hasuna amalu, yaitu yang amal-amal perbuatannya baik. Kemudian yang tergolong manusia yang buruk atau yang jahat disampaikan oleh Rasulullah, wa man tola umruhu wa sa'a amalu, dan sejelek dan umur yang panjang, yang Allah telah memberikan umur yang panjang, wa tola umruhu wa sa'a amalu, yaitu yang amal perbuatannya jelek. Nah, ini perlu kita renungi bersama, perlu kita menyikapi, Bu. Marilah kita di dalam tahun 1441 Hijriah ini kita bermuhasabah. Bermuhasabah itu, hasabah itu apa? Muhasabah itu artinya
asalnya dari kata hasaba, artinya menghitung. Jadi kalau sudah nanti akan memasuki hari yaumul hisab, yaitu hari penghitungan. Jadi hisabun itu penghitungan. Maka kalau muhasabah itu artinya menghitung-hitung. Sudahkah sampai sekarang kita sudah berada di tanggal, kalau nggak salah insya Allah bareng dengan Masehi kok. Kalau nggak salah sekarang ini Bu, kalau Masehi 2019 adalah tanggal 20. Jadi sekarang berarti tanggal 20 Muharram. Sudahkah kita menghitung? Sudahkah kita ngontrol apa yang kita kontrol orang lain? Apa yang kita kontrol sesama kita? Kita pandai mengontrol orang tapi diri kita belum kita kontrol. Mari kita belajar. Kita belajar dengan hadis Rasulullah ini. Hadis Rasulullah ini kita belajar. Wa hasuna amalu. Jadi sebaik-baik amalan, sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik perbuatan. Kalau kemarin mungkin di rumah itu masih terjadi perang Brontoyudo. Tahu nggak Brontoyudo, Bu? Kadang-kadang permasalahan dengan anak sepele. Padahal mulut, kata-kata yang keluar dari mulut seorang ayah dan ibu adalah doa. Pernah saya sampaikan kan? Jadi ngabani anak yang nakal, Bu, itu jangan diabani yang kotor-kotor. Ibu tahu enggak? Gaungan apa ya namanya ya? Kalau kita berada di satu gedung atau satu hutan ya, kita bicara itu menghaung, menyuarakan. Jadi kembali nanti kalau kita ngabani kepada anak yang jelek, itu nanti kembali kepada anak. Sebab anak itu punya jiwa psikologis, jiwa. Di dalam jiwa anak itu ada 20.000 laptop merekam segala apa ucapan dari orang tua, segala perilaku, apalagi Brontoyudonya di depan anak. Masya Allah, sama dengan guru ngajari ke murid, masuk sudah rekam. Sampai anak nanti dewasa masih ingat juga, oh bapak yo sosok Brontoyudoan, sosok omongannya kasar kok. Nah, masuk, maka lontarkan Bu kata-kata yang manis. Oh anakku sayang, sanjung anaknya. Dengan kata-kata yang manis, Allah akan membuahkan jiwa anak adalah jiwa yang anak tadi bukan jiwa anak yang bengis, bukan jiwa anak yang brutal, tapi akan menjadi anak yang qurrata ayun. Cahaya mata, menjadi idaman, kebanggaan orang tua. Mari kita hitung-hitung. Kita muhasabah, kita introspeksi, kita tengok diri kita. Enggak usah nengok orang lain, enggak usah, diri kita. Sudahkah yang sehari saya diberikan nafkah oleh bapak atau oleh ayah, sehari saya dikasih 200.000, sudahkah 5.000 untuk kami berikan kepada yang tidak punya bapak atau tidak punya ibu? Ini kontrol diri. Bu, hidup di dunia adalah fana, bukan khalidan fiha abadan. Hidup di dunia adalah sementara. Pernah saya sampaikan, dunia adalah laksana air di tengah samudra yang kita celupkan tangan kita, tetesan satu tetes itulah dunia. Samudra, laut yang luas dalam, itu akhirat. Maka kalau nanti saya sampaikan juga sedikit bagaimana tentang balasan orang yang istiqomah di padang mahsyar, tiada lain adalah mari mulai kita masukkan aset-aset, amal-amal, perbuatan-perbuatan
yang akan mendatangkan manfaat kepada manusia. Kita akan ambil hasil di dunia dan nanti di akhirat kita akan merasa bahagia. Memang nggak bisa dibayangkan, tapi kalau kita kerap ngaji, untungnya kalau kita kerap taklim seperti ini, baik ustadz-ustadz yang lain yang isi, itu sama isinya, yaitu tentang keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ibu-ibu yang saya hormati, hasunah amalu, perbanyak umur kita yang masih Allah berikan. Dengan bertambah 1 tahun secara matematik, itu adalah umur kita tidak akan bertambah, namun umur kita akan berkurang. Kurang 1 tahun, kurang 1 tahun, kurang 1 tahun. Contoh seperti almarhum tadi Pak Rohani, sudah selesai umurnya. Jadi kita kapan? Semua akan mengalami kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan mengalami kematian. Mati jasadnya saja, rohnya akan hidup selama-lamanya. Jangan dikira, Bu, manusia mati yang tadi itu seperti Bapak Rohani itu hanya mati jasadnya saja, tapi rohnya akan diambil oleh malaikat. Kalau itu rohnya seorang mukmin, maka akan bawa ke hadapan Allah, akan ditempatkan di Illiyin, taman-taman surga. Tapi kalau yang rohnya orang-orang kafir tidak percaya dengan Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, bahkan melaknat daripada Allah sendiri dengan perintahnya, sijjin, dia akan diletakkan di kerak bumi, yaitu di neraka sijjin. Akan dimasukkan ke dalam neraka rohnya itu, hidup. Nanti akan disatukan kembali pada waktu malaikat Israfil meniup sangkakala. Ditiup nanti oleh Israfil, bangun semua yang sudah menunggu jutaan tahun, bareng semua, penuh bumi ini. Itu jadi dunianya sementara saja. Maka mari, kesempatan Allah masih memberikan satu kesempatan, yaitu umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan watola umruhu, kata Nabi, kita akan sanggup wahasuna amaluh, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Nilainya, Bu, nggak usah mengukur besar. Contoh ini aja masjid. Ini saya gambarkan karena ini di depan mata kita. Siapa tahu lupa. Kalau nggak lupa, alhamdulillah. Walaupun 1000 itu kota ada itu. Kota itu ada di balik kecil ini. Ini janji daripada Allah lewat nabinya. Mambana masjidan banallah baital jannah. Siapa yang membangun mambana masjidan, membangun masjid, banallah baital jannah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Coba, nggak usah kita ukur besarnya, Bu, yang penting ikhlas saja. Sebab apa? Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal sekecil biji sawi kebaikan, artinya sebesar biji sawi, maka akan dibalas oleh Allah. Jadi kalau kita menaruh di kota itu 1000, akan dilipat gandakan oleh Allah. Balasan kita di dunia nanti akan dimudahkan oleh Allah. Sebab apa? Dalam hadis Nabi, siapa yang memberi pagi itu juga, kalau kita keluarkan uang, malaikat datang akan menggantinya. Belum nanti di akhirat, ini janji Allah. Keburukan juga begitu. Maka watola umruhu, dan barang siapa dipanjangkan umurnya, wasa'a amalu,
umurnya panjang, perbuatannya jelek. Ini kata Nabi adalah tergolong orang-orang yang jelek. Pertanyaan sahabat Rasulullah tadi itu. Lesan kita, Bu. Kalau orang laki-laki sehari semalam diprediksi oleh ahli bicara, ahli menghitung bicara orang laki-laki itu 7.000 kata. Yang ahli memprediksi bicara seorang ahli itu kalau perempuan 20.000 kata, maka banyak perempuan ngomongnya itu. Maka kalau Brontoyudo di rumah, bapak ngomong sekejap aja, ibunya ngomong 10 kali lebih. Ini memang ada ininya, sudah ada penelitian. Nah, oleh karena itu banyak bicara karena ibu, manfaatkan untuk bicara yang baik-baik. Dicatat loh, Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karun deres, karo ngomong. Ditulis karo malaikat itu, enggak hilang. Tulis. Ya. Dengan kawannya, Yuyu. Salman kok dilalah kok sampean iki saiki wayu banget, ki sampean kok saiki kok gampang nguwai to yu. Banggakan husnuzon, sangka yang baik dengan kamu. Wah, nek sampean kok manut-manut yo alhamdulillah. Muga-muga anakku yu. Muga-muga anakku sok ya kaya anak sampean. Tadi saya katakan gaungan suara. Ini ahli, tanyakan Bu Lurah. Bu Lurah mungkin pernah dalam kuliah dulu ya. Di dalam ilmu psikologi, ilmu jiwa, gaungan itu akan kembali. Contoh, kawan saya si Fulan dilalah sukses. Mbak, aku gak temu karo sampean iki kurang lebih wis ana 20 tahun lho, Mbak. Loh, suwi to? Iya tak hitung. Sampean tak rungone kan kok mobile ya wis akeh, ke omahe ning ndi ya eneng to, Mbak. Sampeyan iki bojone pira to? Ya siji, ya kae Mama Sutok kae. Muga-muga aku ketuluran ya, Mbak ya. Pantul. Si Fulan, amin. Tapi lek besengut, Mbak, seprono seprene sampean wis mewah, aku dadi wong kere. Mantul dadi wong kere. Ini bukan hanya humor. Kelihatannya saya menyampaikan humor, tapi ini bukan humor. Ini gaungan, pantulan. Maka husnuzonlah kepada sesama. Husnuzonlah kepada yang sukses. Moga-moga aku ya kayak sampean ya, Mbak ya. Kabul insyaallah. Tapi lah aku memang dicitak kere kalau Gusti Allah itu takdir. Ya kere tenan. Ya. Jadi mari kata-kata kita alihkan dalam tahun baru Islam 1441 Hijriah, yaitu kita menabung dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang soleh dan solehah, yaitu ngamal, Bu. Perbuatan itu ngamal. Mari kita perbanyak amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita yang baik. Khususkan dulu, utamakan dalam rumah dulu. Jangan ngurusin di luar rumah dulu. Dalam rumah selamatkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita jagalah keluargamu dari api neraka. Kita selamatkan dalam rumah dulu. Dalam rumah bagaimana supaya hubungan harmonis. Dalam rumah bagaimana supaya semua dalam kita menentukan sikap dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan kakaknya dan sebagainya itu baik. Mari kita bangun dalam rumah. Setelah itu kita
andil di mata masyarakat yang luas, baik di desa Warga Makmur Jaya maupun di tempat lain. Jadikan manusia-manusia yang manfaat. Nabi mengatakan khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang manfaat terhadap sesamanya. Sampaikan, ini bulura ada ini. Nanti kalau lomba kebersihan kampung, kalau sekiranya bau busuk akan mengganggu tetangga kita, baik kepala-kepala udang, karena saya dagang udang, bukan saya kampanye, ya, bukan saya promosi. Kepala udang itu sangat busuk sekali. Maka begitu kita mengolah udang, langsung bungkus, bakar. Mengganggu bau tetangga adalah tergolong orang yang tidak manfaat kepada orang lain. Apalagi kalau nanti sebentar lagi kita musim penghujan. Parit-parit, sampaikan bapaknya, Pak, paritnya itu harus dikeruk, Pak, nanti ganggu tetangga, banjir nanti. Apalagi rumah yang gandeng, kalau memang air itu mengganggu tetangga, sampaikan bapaknya, Pak, air dari talang itu nanti masuk ke tetangga, kita berdosa. Sampaikan. Jadilah khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia yang bisa manfaat untuk sesama. Ibu-ibu yang berbahagia, jadi mari di dalam tahun baru Islam kita pertahankan, kita istiqomah. Sebab Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan siapa Tuhan kamu? Allah, Rabbi. Allah adalah Tuhanku. Maka pertahankan. Kalau kita sudah mengatakan Allah Tuhanku, pertahankan. Ingat ibu-ibu sekalian, saya cuplai ini karena kita ingin dalam tahun baru Islam ini mengistiqomahkan, meneguhkan. Istiqomah itu artinya meneguhkan pendirian. Kita kan diberikan oleh Allah keimanan. Kita diberikan oleh Allah ketakwaan. Ini kita pertahankan sesuai dengan apa yang saya sampaikan pertama tadi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi minta kepada Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam. Kita pertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sudah kita disumpah oleh Allah pada waktu roh, jabang bayi yang ada di dalam kandungan ibu sebelum melahirkan waktu itu, yaitu umur 4 bulan, ditiupkan roh oleh Allah di dalam jasad janin bayi tersebut. Dengan ucapan apa Allah itu? Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna, jawabnya. Alastu birabbikum. Kamu menyaksikan bahwa aku ini Tuhanmu. Qalu bala syahidna. Iya, saya menyaksikan. Roh sudah menyaksikan. Roh sudah berjanji bahwa lahir fitrah. Lahir fitrah. Fitrah artinya Islam. Mari kita pertahankan keislaman itu. Janji Allah kalau kita pertahankan, akan turun malaikat-malaikat Allah dengan mengatakan la takhaf wa la tahzan. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih. Gembiralah mereka dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu sekalian. Ini adalah
firman Allah surat Fussilat ayat 30 tentang kita perlu istiqomah, kita perlu teguh pendirian, keimanan kita pertahankan. Jangan mudah kita tersobek-sobek, jangan mudah keimanan kita karena hanya pengaruh daripada lingkungan yang kurang sehat, sholat kita hilang, puasa kita hilang, hubungan kita yang sudah baik dengan tetangga hilang karena tergosip, karena tercoreng, karena ternodai fitnah dan lain sebagainya. Hilangkan ghibah, hilangkan fitnah, hilangkan adu domba, hilangkan suudon. Suudon itu sangka yang jelek. Hilangkan, kalau sekarang bahasanya bahasa medsos. Bahasa medsos itu bahasa sekarang ini adalah hoak. Hoak ya. Hilangkan. Jadi kata-kata yang kotor, kata-kata yang fitnah, kata-kata yang hasad, hasud, dengki, ghibah dan sebagainya, hoak apa lagi kita hilangkan. Kita isi dengan wahasuna amalu, yaitu amal-amal perbuatan yang baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ngantuk Bu ya? Apa terlalu bulat gitu ya? Bisa diterima enggak Bu? Ya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi perbuatan kita ini nanti akan mendapat balasan, yaitu jannah. Apabila kita mau mempertahankan karakter kita, kita bisa mempertahankan pribadi kita seorang muslim, seorang mukmin. Abot loh Bu, predikat. Abot loh predikat. Ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku iman ki abot. Mula ayo mengikuti Rasulullah tadi itu, wahasuna amaluh. Kita yaitu memperbaiki amal-amal kita. Kita mulai mengatur omongan-omongan kita, mulai mengatur gerakan-gerakan kita. Sebab di dalam Islam disebutkan, yang dikatakan orang muslim, orang Islam itu yang bisa menyelamatkan kawannya muslim baik lisan maupun perbuatan. Kalau sesama muslim saja tetangganya udah ribut, tetangganya udah nggak kerasan karena omongan, karena ini itu. Apalagi kalau ayamnya hilang. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang ayamnya sampai hilang hilang diambil tetangga, jangan. Ini diperingatkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim harus bisa, tetangga saya damai, tetangga saya aman. Bahkan Rasulullah mengatakan jadi saudara, tetangga jadi saudara. Ya paling enggak iki lek cara motong ayam duduhe dirodok diakehi, diteri cekere ora apa-apa. Ya, itu jadi tetangga seperti saudara. Maka di dalam hadis Nabi disebutkan, yang namanya orang beriman itu adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak tergolong orang yang beriman, la yu'minu ahadukum hatta sehingga yuhibbu, cinta seperti cintane ning awake dhewe. Dadi lek masak ikan senengane iki awake dhewe daging, lek ngeteri tangga ya daging lah paling enggak itu. Mosok cekere terne tanggane. Ini contoh aja nih Bu, contoh. Jadi mana yang kita senangi, tetangga kalau perlu kasih. Tapi utamakan dalam rumah, kemudian tetangga juga dibagi. Diukur, itu dari hal panganan, belum hal-hal yang lain. Ya. Ini tentang keimanan dan keislaman kita. Kemudian, kalau kita sudah pandai-pandai begitu, maka insya Allah kita akan mendapatkan naungan di hadapan Allah nanti di padang mahsyar.
Di padang mahsyar insya Allah kita akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa menjaga keistiqomahan. Jadi kita istiqomah, teguh hati kita, keimanan kita jaga, keislaman kita jaga, perintah Allah kita jaga, larangan Allah juga kita jaga, jangan sampai kita melanggar, maka Allah akan memberikan penjagaan. Kita akan dijaga oleh Allah, Bu. Di dunia kita dijaga oleh Allah, apalagi di akhirat kita akan mendapatkan bisa melihat wajah Allah. Kalau di akhirat kita bisa melihat wajah Allah, Masya Allah itu ahli surga. Rasulullah pernah menyampaikan di dalam salah satu hadis, ikhfat Allahu yaghfaduka, ikhfat Allahu tajidhu tujahaka. Jagalah atau laksanakanlah perintah-perintah Allah. Jadi melaksanakan perintah-perintah Allah itu artinya menjaga agama Allah. Jagalah agama Allah atau laksanakan agama-agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di dunia kita dijaga oleh Allah, di akhirat kita dijaga oleh Allah, diselamatkan dari neraka, dan insya Allah kita akan diberikan tempat yaitu masuk ke dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, kalau kita mau menjaga keteguhan keimanan kita jaga. Ketakwaan kita jaga, keimanan kita, keislaman kita jaga, maka akan mendapatkan ketenangan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan diberikan husnul khotimah. Di samping itu kita berdoa. Maka kalau selesai sholat, syukur-syukur kalau sesudah kalau dalam sujud kita tambahkan boleh, kalau enggak di luar sholat kita mohon sama Allah. Mari kita mohon dengan Allah agar diberikan husnul khotimah, taubat sebelum mati, kemudian keteguhan daripada pendirian keimanan kita. Purun kula sungani donga. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inna nas'aluka min husnal khotimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Nah, ini perlu sekali, Bu. Lek mboten napa, lek ditulis niku wektune entek, wektune gur garek 5 menit. Nyuwun minta sama Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka min husnul khotimah, ya Allah. Berilah aku ya Allah husnul khotimah. Ini satu-satunya harapan, Bu. Dunia penuh seisinya, dunia penuh seisinya ini asar ya? Loh, jam 3 itu asar. Allah. Wah, belum selesai. Ya, jadi mari kita biasakan, Bu ya. Kita biasakan diri kita untuk senantiasa berlomba-lomba fastabiqul khairat, untuk berlaku yang baik atau beramal yang baik. Dan mudah-mudahan kita diberikan Allah oleh yang membolak-balikkan hati tadi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi, teguhkannya Allah di atas agamamu ala dinik. Jadi mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita dalam beragama, takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi rampung pun di sirin awan ya. Nggih.
Niki langsung mohon kula donga nggih Bu nggih. Soalnya niki dereng rampung pun anu. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Sebab satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah apa saja dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka rasulillah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan naimin hamdan yasifun majidah ya rabbana kal hamdu kama yang baik dan wajib sultani Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tudahiruna biha min jamil sayyat wa tarbauna biha indaka la darajat wa tuballighuna biha zal ghayat min jamil khairat wal hayat wa dalmat innaka ala kulli shay'in qadir rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'aluka min husnal khatimah Allahumma rzuqna taubatan nasuka qabla al-maut Allahumma ya muqallibal qulub Allahumma ya muqallibal qulub Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik sabbit qalbi ala dinik sabbit qalbi ala dinik Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafar aku mohon ya Allah jika engkau menghendaki kepadamu ya Allah aku mohon bukakanlah kemudahan segala urusan kami ya Allah bukakanlah kemudahan segala kesulitan-kesulitan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepada Engkau aku mengadu, hanya kepada Engkau aku memohon ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan kemudahan dari segala kesulitan dan masalah. Mudah-mudahan Engkau jadikan anak-anak keturunan saya ya Allah menjadi anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah, yang akan betul merupakan aset kami ya Allah dalam menghadap Engkau ya Allah, yang akan memberikan kebebasan kami, memberikan pertolongan di yaumil mahsyar ya Allah, yang tidak bisa menolong kecuali hanya naungan Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, akhirkanlah hidup kami ya Allah dengan akhir yang husnul khatimah. Akhirkanlah hidup kami ya Allah dengan mempertahankan keimanan dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Di dalam tahun baru Islam ini mudah-mudahan kami melangkah dengan niat yang ikhlas akan memperbaiki sikap hidup kami yang jelek-jelek kemarin ya Allah. Tuntunlah ya Allah, bimbinglah ya Allah hati kami senantiasa berjalan ke siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.